Masih di Sportcast. Bung Hamdan teruskan omongan. Bocoran tadi ya. Saya penasaran Pemain banget. depan. Pemain depan. Karena yang kita bicarakan Bung Ropan kita bilang kita nggak punya nomor 9, kita nggak punya ini. Nah dari database Anda mungkin, Anda mungkin mengerucut ke satu nama yang memang sedang di-approach. Ataupun Anda melihat ini cocok nih. Nah, Ya mungkin saya rasa tim kepelatihan Coach Sintayong memiliki banyak nama sebagai alternatif, tergantung kebutuhan. ya. Saya melihat misalnya dengan hadirnya Jens Raven itu nomor 9. Ya, betul. Ya kan? Ini Jens Raven yang Itu nomor 9, ya kan? Dia itu adalah striker dengan tinggi yang menjulang, ya kan? Kemampuan first touch-nya bagus. ya. Dan yang tidak kalah penting, football IQ beliau. Football IQ dari Jens Raven itu. Sehingga dia itu bisa menarik defender, dia bisa holding the ball, kemudian dia bisa menahan bola, kemudian memberikan true pass. Ya. Dan juga fungsi dari nomor 9 yang paling penting adalah mencetak gol. Kemarin dia di Piala AFF mencetak 4 gol. 4 gol, 3 assist. Ya kan? Jadi kita sudah melihat bagaimana kehebatan lah kemampuan tim scouting dari Coach Sintayong. Bung Ropan? Kalau bicara Raven yang kemarin ya, sebelum kita menang nih sekarang 3-1 ya. Kita menang 3-1 ya. Lawan- Info terakhir kita info menang terakhir lawan 3-1 Timor Leste ya. atas Timor Leste. Kemarin Ya. waktu 4-0 lawan Maldives, Hmm. itu pelatih Maldives tuh yang dia sorotin adalah Jens Raven, Bang. Itu pemain ada di mana-mana. Buka ruang, bergerak. Jadi dia tidak Ya. berdiam diri sebagai pemain yang Statis di dalam dinamis. kotak penalti. Dia bergerak terus kiri, kanan, dan itu mereka dikagumi oleh pelatih Maldives. Ini pemain yang selalu menyulitkan. Dan itu melawan Timor Leste. Saya sempat tengok sebelum ke sini, saya sempat lihat 5-10 menit dia bermain. Ya. Baru 2 menit pertama aja habis Dia membuat gol. cetak 1 gol ya. Gol pertama di Saya menit nggak tahu. 13. Gol ketiga dia juga atau siapa? Iya, Ya. gol pertama dia membuka sebelum Rizky Afrizal Iya. bisa membuat gol. Jadi ini pemain yang oke. Striker seperti dia memang bagus ya bermain, cerdas bermain. Gitu. Iya. Punya juga kecepatan, cara melindungi bola juga oke. Jadi mungkin nggak ada salahnya juga walaupun orang bilang terlalu pagi, terlalu dini, Bang, untuk dia ke tim nasional. Semua kan tergantung STY kan, melihat dia ini. Iya. Kalau memang layak untuk dipanggil, mengapa tidak? Gitu. If you are good enough, you are old enough. Ya. Kan pepatahnya seperti itu di sepak bola. Kalau kamu cukup baik, kamu cukup tua untuk bermain. Sudah ready. Ya kan? Iya, iya, iya. Jadi masih Misalnya muda seperti juga, itu. masih Iya, muda masih sekali. muda. Ya kan? Iya. Nggak Ya. ada salahnya Nggak untuk ada salahnya, dicoba. dicoba untuk Masuk di timnas. Jika si Mauro belum bisa masuk ke sini, misalnya, Iya. Silstra Oh. belum bisa ke sini, misalnya masih diurus, mungkin akan OTW, ya masih ada Jens Raven yang sudah bisa siap pakai kan, untuk bisa ini. Tapi kalau bicara Mauro Silstra, mesti tanya ke teman saya ini, sahabat saya. makanya Dia lebih tahu Mas Silstra saya gimana. langsung mau tanya Keluar. nih. Karena surat-suratnya itu kalau saya dengar, itu sudah di PSSI. Lagi mungkin dibahas oleh Menpora, saya nggak tahu oleh Kemenpora. Tinggal dia menunggu kan, dia bilang saya tinggal tunggu untuk Bung datang. Hamdan pernah lihat langsung? Ke tim scouting kami pernah menonton Zilstra. Silstra ya. Gimana? Tahun Kesannya lalu, gimana? tahun lalu, dan juga kami mendapatkan laporan mengenai Zilstra dari pelatihnya sebelumnya. Jadi dia memang striker yang nomor 9, tingginya 188, jadi Betul. ideal juga, Tinggi ya ideal, kan? Iya. Dia juga strength-nya bagus. Lalu kamu yang kalau tidak salah di highlight itu adalah goal poacher. Jadi betul-betul bisa mencetak gol. Jadi Iya. memang nomor 9. Memang ya. benar-benar yang kita butuhkan. Memang masih muda, Mauro Zilstra. Juga ada juga nama-nama lain seperti Dean Zandbergen juga bisa ada, gitu Ya. kan. Nah ini kan memang pemain yang masih berproses ya. Mungkin kalau Ya. dibandingkan sama Mes Hilgers tentu belum bisa dibandingkan. Ya kan? Begitu juga dengan tergantung kebutuhan tim juga sebetulnya kan. Misalnya dulu kita pernah saya pernah bertemu juga dengan keluarganya Miliano Jonathans. Miliano Jonathans, itu gimana, winger Bang? yang spesial menurut saya. Ya kan, dia kemampuan first touch-nya luar biasa, dribblingnya, passingnya, long shot-nya bagus sekali. Jadi menurut saya sih sebetulnya tergantung pelatih ya. Ya. Nah, namun saya sebagai peneliti periset diaspora ya kadang-kadang menemukan pemain-pemain spesial ini juga ya bahagia juga gitu kan. Wah rupanya kita punya banyak sekali atlet-atlet diaspora yang mempesona gitu kan. Iya. Namun kembali lagi bahwa semuanya itu adalah kewenangan 100% dari federasi. Ya. Ya kan, kebutuhan pelatihnya seperti apa, kemudian pembicaraannya dengan ketua umum seperti apa, kemudian pemain ini tuh dirancang untuk berpartisipasi di kompetisi apa. Kita tahulah kalau kita mengambil pemain sekelas Mes Hilgers, kemudian JSDS, kita itu ingin berkompetisinya di level Piala Asia bahkan dunia kan. Iya. Ya kan, tentu
menaturalisasi pemain seperti Mersilgers ini bukan untuk AFF. Iya kan? Iya benar. Iya Benar kan? dong. Makanya kita rasionalisasinya seperti itu. Iya, gitu. iya. Makanya ketika sidang DPR itu dengan jelas bahwa targetnya itu adalah pemain ini yang akan membantu kita tembus 100 besar kan. Itu kan rasionalisasinya kan. Golnya di sana ya. Seperti itu. Tembus 100 besar, Bung Ropan. Iya. STY ketika acaranya teman kita jebret itu, Ya. kan sempat mengutarakan bahwa targetnya naik 50 poin Iya. dari urutan kita yang 129 saat ini. Artinya ya sudah lebih Lebih dari 100 ya, mungkin 80, 75 bisa aja. realistis, Bos. Ya saya pikir kalau memang itu dia sudah pikirkan, saya kan bisa berpikir ke sana. Untuk kejar ranking kita kan. Dia bisa melihat bahwa dengan potensi penambahan pemain-pemain berhitung dengan cermat sekali. Bahwa kita bisa mendapatkan itu. Lain halnya kalau dia bilang ini nggak cukup nih. Untuk bisa masuk target ke 100 dengan jumlah pemain seperti ini. Makanya dia ingin semua di semua posisi itu harus pemain-pemain yang oke punya. Yang siap bermain yang Bang Hamdan bilang tadi. Tidak bermain di ASEAN lagi. Di level Asia bahkan di dunia. Tapi harus datang pemain-pemain grade A. Makanya dia yakin mungkin 50 besar itu dia udah hitung. Di sampai 2027 mungkin 1-2 tahun dia kejar ke sana. Dan Pak Eri kan sudah bilang akan ke sana memang tujuannya di 100 besar itu. Sekarang 129 boy kalau kita menang lawan Bahrain, menang melawan China 120. Kalau kita draw lagi misalnya lawan Jepang nggak usah kita menang. Orang bilang kan sulit ini. Nah, draw aja misalnya main di Jakarta, Ya. di GBK. Naik lagi. Tinggi. Arab datang ke kita. Habis tanggal 14 dengan Jepang, Arab tanggal 19. Kita draw dengan dia. Sudah ada mes bermain Eliano. Siapa tahu ada tambahan misalnya Mauro tiba-tiba muncul. Nah itu kan lebih bagus kita. Bung Hamdan, kembali Iya. lagi ke Kalau nama tarik sih rem. pasti banyak lah, ada Romeni, Romeni, banyak, semua, kan? semua maksudnya kita semua tahu, Ya. ya kan. Namun kan lagi-lagi itu kita kembalikan saja kepada federasi, Federasi yang targetnya harus, apa, kita hormati gitu loh. Betul. soal Ya. rem tangan tadi, Nah. ya kan? Ini menarik nih. Rem Lagi kenceng-kencengnya, Kenceng. ditarik rem tangan kan pasti kacau balau itu. Iya. Pertanyaan saya nih, persoalan polemik naturalisasi itu kan juga didengar oleh pemain-pemain itu. Ya, pastilah. Apa yang mereka curhatkan gitu loh ke diri Anda? Ya mungkin mereka terkejut, ya kan, bahwa kok ini dipermasalahkan. Sedangkan saya dan segenap tim gitu merasa ini kita satu unit, Ya. satu Indonesia. We win as a team and we lose as a team. Kemudian kok saya masih dipertanyakan lagi keindonesiaannya. Kok belum tuntas gitu loh. Itu loh pertanyaannya sebetulnya. Jadi saya katakan bahwa ya sebagai mungkin kakak ya, kamu fokus aja dengan sepak bola, berikan yang terbaik ya kan. Dan biarkan kakimu berbicara. Bukan di sosial media, tapi biarkan kakimu, kepalamu, gol-golmu, asis-asismu, tackle block kamu, tangkapanmu yang berbicara. Prestasimu yang berbicara. Banyak yang ngomong gitu. Ya, cuman 1-2 sih yang saya tahu. Ya. Tapi mungkin manajer timnas yang lebih tahu. Dan saya pikir kohesi di timnas yang saya dengar itu sangat baik. Ya kan, dari kawan-kawan juga bercerita bagaimana mereka itu saling mendukung ya. Misalnya Hernando Ari dengan Martin Paes saling mendukung gitu kan. Ya memang kalau di timnas menurut saya cuma ada 2 faktor untuk masuk timnas. Pertama adalah eligibilitas, yang kedua kualitas. Sudah tidak ada lagi. Itu 2 aja. Itu saja. Ya. Kalau dia sudah eligible, kemudian dia bagus, kemudian tinggalkan pelatih yang menentukan, ya kan. Kalau dia memang secara legal dia eligible untuk membela Indonesia, ya kan? Dan secara kualitas mumpuni, why not? Bung Hamdan, U20 lah proses di mana penentuan pemain itu bisa ke timnas. Betul. U21 atau U20? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat statistiknya dari beberapa negara-negara besar ya, seperti Italia, Spanyol, Jerman, Perancis. Jadi itu semakin tinggi jenjangnya yang dia bermain, semakin tinggi juga kansnya dia menembus timnas senior. Misalnya timnas U17. 17 itu sekitar 10-15% kans pemain timnas U17 bisa lolos ke timnas senior. Jadi tidak mudah. Terus kemudian statistik ini lebih baik di U19. Dikaitkan dengan U21 kita atau U20 kita. Jadi kalau misalnya kita Jadi lihat. timnya Indra Syafri ini sangat
menentukan. Menurut saya secara statistik ya sekitar 30-40% ya itu bisa saja sekitar 30-40% yang ada pemain saat ini ya kan sukses bertransisi ke timnas senior, statistically speaking ya. Tapi juga tergantung juga kualitas timnas senior kita juga. Kalau timnas senior kita juga kompetisi juga semakin kompetitif ya kan, maka kan persaingan semakin hebat gitu kan ya. Misalnya saya berikan contoh ya, saya suka sekali sama bek kiri timnas U20, kaptennya. Donitri. Menurut saya itu pemain yang sangat baik. Oke. Kita mesti break dulu. Makin seru ini.